Alkitabnya dari mana, Pak? Tema dulu Pak, sabar, sabar. Pak Bambang, sabar. Temanya dulu. Temanya adalah tanda murid sejati, iman yang teguh, jilid 1. Firman Tuhan diambil dari Matius 24 ayat 9 sampai 14. Ya. Firman Tuhan diambil dari Matius 24 ayat 9 sampai 14. Dan kami bacakan demikian firman Tuhan ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 12. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Amin. Dan kami bacakan prolognya ya. Prolognya, pada akhir zaman akan terjadi banyak percobaan, banyak pencobaan yang membuat iman banyak orang gugur. Namun murid yang sejati akan tetap teguh beriman melewati percobaan itu. Hari ini kita merenungkan salah satu tanda utama murid sejati, yaitu iman yang akan tetap teguh, kokoh, dan kuat di dalam Yesus di tengah-tengah pencobaan. Tuhan Yesus menjelaskan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ujian terhadap iman murid sejati seperti yang tertulis, banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi itu bukanlah akhir dari segalanya. Akan banyak timbul pengajaran-pengajaran palsu, nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang dan menimbulkan kedurhakaan sehingga kasih orang akan menjadi dingin alias tidak peduli lagi dengan sesama, egois terhadap diri sendiri dan melupakan panggilan Tuhan. Karena itulah Yesus memperingatkan setiap murid Kristus agar tidak mudah dibelokkan oleh hal-hal yang membuat iman kepada Allah itu gugur. Ya. Kita harus hidup sebagai murid sejati. Murid sejati mempunyai iman yang teguh karena memiliki visi Allah dalam hidupnya. Memberitakan Injil ke seluruh dunia, yaitu segala suku dan bangsa. Masihkah Anda memiliki visi yang sama dengan Yesus? Ya, Bapak Ibu, jadi pada akhir zaman banyak pencobaan-pencobaan ya, godaan-godaan, kerusuhan, kesulitan-kesulitan, penderitaan yang menyebabkan banyak iman Kristen itu gugur. Tetapi kita murid sejati mempunyai iman yang kokoh, kuat, dan teguh di dalam menghadapi tantangan dan pencobaan, dan kita pasti menang. Karena Roh Kuduslah yang menuntun, membimbing, beri kekuatan pada kita. Ya, dan pencobaan, kesulitan, penderitaan itu baru permulaan ya, bukan akhir dari segalanya. Karena masih banyak timbul ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu yang menyesatkan, banyak orang yang menimbulkan kedurhakaan sehingga kasih orang menjadi tinggi. Tetapi kita, orang-orang yang percaya, murid Kristus yang jati, terus kita memegang iman kita dengan iman yang kuat, iman teguh, maka kita akan kuat menang menghadapi segala pencobaan, penggodaan, dan juga kesulitan maupun ajaran-ajaran sesat. Baiklah Bapak Ibu, kita mendalami di
breakout room. Kami persilakan Pak Andre masuk ke breakout room. Ya, Ya, oke. kita lupa Selamat lagi. siang semuanya. Mantap. Masih Cukup yang kan Pak. banyak yang terpental keluar ya? Ya, Ya, Hah? Ibu Saron keluar, Pak. Banyak terpental keluar saya lihat. Dari ya. 17 Ya. orang nih. Mujiati tadi Ada Ibu Saron ini. Muncul Ibu Saron. Ya, Bu Sharon juga terpental keluar tapi saya masukkan lagi di roomnya Pak ya, Karel. Sharon Ini masuk lagi, Bu. masuk Di roomnya Pak ke tempat saya. Trisulo. Pak. Ya, Ya, saya. ya. Oke, very good. Ayo, di tempatnya Pak Bambang ada Ibu Pendeta Heti Simanjuntak. Apa kabar Ibu Heti? Halo, Ibu Heti. Ibu Heti Simanjuntak. Apa kabarnya? Ada sama-sama Pak Bambang kan tadi saya kumpulkan Ibu Pendeta Heti. Gimana Pak Bambang? Ada monitor kah? Tes. Halo, Pak Bambang. Masih tertutup mikrofonnya. Tes 1 2 3. Atau suara saya nggak terdengar kah? Halo, Dengar, Pak. tes. Dengar, Pak. Pak Bambang masih nutup itu. Masih Mikrofonnya. tertutup mikrofonnya Pak. Mana Pak Bambang ini? Halo, Pak Bambang. Saya masuk, Pak. Halo. Ya, Pak Bambang masih Ibu tertutup Saron masuk, Bu. mikrofonnya. Silakan, Ibu Saron. Ada Ya, Ibu Pak. Saron. Ya, tadi Ya, Pak. ada sama Ibu Heti ya. Pendeta Heti itu. Ada sharing kan tadi Ibu Heti, Pendeta Heti Simanjuntak. Saya kumpulkan ke roomnya Pak Bambang. Apa cerita Pak Bambang? Enggak muncul, Pak. Yang muncul saya tinggal sama Bu Kwelan. Oh itu Pak Rahmat Gunawan juga nggak muncul juga. Enggak, tak panggil-panggil dia enggak buka mic-nya. Oh, oke. Ya monitor Gua dulu. bersama Bu Teti itu. Bu Heti juga nggak muncul juga ya? Iya, enggak. Ah ya oke. Sama Bu Kuelan gimana? Mungkin monitor. Bisa paham ya? Ya. Bisa paham ya? Skornya Bu Kuelan gimana? Apa kabar Bu Kuelan? Halo. Ya, tadi bagus, Pak. Udah Ya, bagus, Bu. udah paham ya skornya ya? Ya. Oke, alright. Pak Karel, tadi sama Ibu Reni ya? Ibu Saron Reni belum, Pak. Ibu Saron, silakan Ibu Saron. Ibu Sharon ya? Sharon, Halo, Garuda Indonesian Airways. Sharon masuk grup saya Pak terakhir. Oh, terakhir ya masuk ke Ya. Pak Trisulo ya, karena dia terpental ya. Ya, ya monggo. Sharon, barangkali ada tambahan tadi, sudah lengkap tadi. Nggak ada. Oh iya. Ya. Ya, ada yang mau disampaikan? Oke, dari Pak Trisulo ada yang mau disampaikan dari apa? Ibu Ya, Melani kan tadi ya? Ya, Bu Melani, barangkali masih ada tambahan, Bu Melani. Halo. Ya, Pak Trisolo, tambahan saya Ya, mengikut silakan. Tuhan itu tentunya pikul salib, itu yang pertama. Ya, Betul, setuju. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kejahatan di mana-mana. Dunia sudah semakin tua, jadi kita anak-anak Tuhan harus banyak bergerak, melakukan doa, puasa tentunya, karena kita ini melihat berita-berita di luar sana, perang Israel dengan beberapa negara itu sudah semakin mengerikan, jadi tandanya Tuhan mengingatkan bahwa kita tetap
tetap tekun dalam doa supaya kita banyak penginjilan dulu lah untuk orang-orang yang belum percaya. Karena kalau Tuhan datangnya sekarang, banyak orang-orang yang tadinya mau bertobat, belum bertobat karena kita ini yang tidak banyak bergerak. Jadi Tuhan menginginkan bahwa kita tetap harus banyak bersekutu dan berdoa ya. Jadi karena firman Tuhan mengatakan kesudahannya adalah kalau kita mau melakukan firman Tuhan, tentunya kita akan mendapatkan mahkota yang luar biasa dari Yesus Kristus di surga. Nah, kita ini kan berlomba-lomba untuk mendapatkan mahkota, tentunya. Jadi upah yang kita lakukan di dunia ini adalah penginjilan untuk orang-orang yang belum percaya. Jadi kita tetap harus kuat berdoa sih untuk saat ini gitu, supaya kedatangan Tuhan itu tidak terlalu cepat, jangan sekarang begitu. Bukannya ditunda ya, tapi maksudnya kita pengennya Tuhan itu, karena kalau Tuhan Yesus datang sekarang, aduh kitanya belum siap mempunyai kita ini senjatanya ini belum lengkap kalau saya bilang. Senjatanya apa? Senjata kita ya itu, kita tuh ya masih kadang-kadang kan melenceng kanan ke kiri ya. Contohnya saya bukan orang benar ya maksudnya, tapi saya mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya kadang-kadang saya juga masih bolong-bolong lah ibadahnya, doanya, baca firman. Jadi Tuhan selalu mengingatkan bahwa kita tetap harus punya senjata yang kokoh dan senjata yang benar-benar sudah lengkap gitu. Jadi kalau senjata kita sudah lengkap, tentunya kita harus bisa maju berperang. Maju berperang itu adalah melawan si iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang ada di udara. Seperti itu. Terima kasih Pak Andre dan semuanya, Tuhan berkati. Ya. Siapa kita yang bisa menahan Tuhan Yesus datang? Tuhan Yesus itu sudah di firman Tuhan, datang seperti pencuri. Jadi kita siap-siap. Hari-hari ini semakin lama bukan semakin baik, semakin jahat. Lihat itu anak siksa ibunya itu. Saya lihat itu di mana itu, di WA itu. Anak menyiksa ibunya loh, gara-gara disuruh cuci piring. Hari-hari ini semakin lama semakin jahat. Bisa kita menunda Tuhan Yesus datang? Siapa kita mau menunda? Firman Tuhan bicara kedatangan seperti pencuri di waktu malam loh. Nggak ada yang tahu kita lagi tidur malam. Jangan-jangan kita tidur terus. Bukan hanya malam kita tidur, pagi, siang, malam kita tidur terus ya. Nggak ada yang kita lakukan. Hati-hati. Ya, oke, very good. Ini ada Tante Gani masuk lagi nih. Ya, ada yang mau disampaikan? Tante Gani. Tante Nani Gani. Ya, aktif di radio pagi itu Pak, Tante Gani. Iya. Saya monitor saja, yang muda-muda biar lanjut. Oh, oke. Silakan, Ada yang mau monggo. disampaikan. Oke, very good. Ya, siapa yang mau menyampaikan? Ada sesuatu yang Bu Sharon kan mau menyampaikan? Ada yang mau? Sampaikan aja pesannya Tuhan. Ya. Yang Tuhan taruh di hati saya, jadi kita nggak bisa nunda Tuhan datang ya. Nggak bisa. Siapa kita? Siapa kita? Nggak ada yang tahu. Iya, betul. Tapi dengan yang di Matius 24 kan bilang tanda-tandanya kan sudah banyak. Iya. Sinyalnya itu banyak. Ya, sebenarnya kalau mau tahu Tuhan datang, lihat aja Israel. Ya. Israel itu kan, ya itu aja patokannya Israel. Tapi waktu kapan saya pernah doa, Tuhan itu naruh di hati saya begini, aku datang segera. Nah itu poinnya di situ udah. Wah, saya juga kaget denger gitu. Serem juga ya. Saya cerita suami saya, masa antar dulu deh. Tuh kamu kok mau ngelawan Tuhan. Ya itu aja deh. Pokoknya ditaruh di hati saya begitu. Dan ke depan itu
masa kesukaran besar. Yes. Iya, Amin. tapi kita tuh sebenarnya percaya aja pada janjinya Tuhan. Memang kalau Yes. lihat kondisi itu di depan mata itu, pasti kan kita takut. Tapi kan janjinya ini kan ada di firman-Nya. Yes. Iya toh? Ya. Firman ini kan Tuhan sudah bilang, Immanuel. Menyertai. Immanuel berarti Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi kalau seandainya nanti ke depan mau perang dunia ketiga kayak apa? Ya pasti kita dipelihara Tuhan deh. Nggak mungkin kelaparan, nggak tahu Tuhan caranya bekerja di mana. Kita nggak tahu ya. Lihat aja bangsa Israel itu. Lewatin padang gurun dan dipelihara kan? Iya Ya. kan Pak? Very good. Itulah, itu kata yang supranatural lah nanti itu. Amin. Yang penting kan kita itu melekat sama Tuhan. Ya. Kalau melekat tuh pasti nggak mungkin lah kena. Saya percaya deh itu kalau kayak gitu tuh. Wong Amin. kita ini anak-anaknya kok. Yes. Iya kan Pak? Amin. Kita kan anak-anaknya pasti dipelihara, nggak tahu gimana caranya Tuhan bekerja. Percaya saja. Mm-mm. Oke. Very good. Ya, meneguhkan Ya kita ya. itu aja, itu Saya aja. melihat ya. Bangsa Israel kan bangsa pilihan gitu kan. Bangsa pilihan. Ya. Hmm. Jadi itulah kita berkaca di situ. Iya, Ya, lihat. siap-siap saja. Waktunya tidak lama lagi. Apa yang disampaikan kepada Sharon tadi ya. Waktunya datang segera. Iya. Segera bagaimana? Ya Terus siap-siap nggak tahu, kita. nggak tahu. Ya, kita harus siap-siap. Jangan sampai kita seperti 5 gadis bodoh yang kehabisan minyak. Masih ingat cerita di Alkitab? Ada 10 orang gadis, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Apakah kita mau jadi 5 gadis bodoh? Ya, pilihan kita. Oke, alright. Siapa yang mau saya ke mana? Enggak dibuka ya mikrofonnya. Itu Ibu Hetty Simanjuntak. Halo. Pak Rahmat Gunawan. Enggak monitor juga. Oke. Oke, ada yang mau disampaikan Pak Karel? Ya. Ya. Oke. Bentar, oke Pak Andre. Terima kasih Pak Andre. Tadi di room kita ada Bu Reni. Ya sudah izin live duluan, ada Ya. layanan gitu. Tapi yang disampaikan tadi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya itu akan selamat. Nah, kita nggak tahu sih kapan kesudahannya, kita nggak tahu. Ya. Ya. Kita kan nggak bisa tunda aja, Tuhan jangan datang dulu lah. Saya belum bertobat kan saya gitu. Ya. Dikatakan bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya itu akan selamat. Nah, kita di pihak mana ini? Apakah kita bertahan sampai kesudahan? Tanya. Karena apa? Karena sekarang dikatakan bahwa makin bertambahnya kedurhakaan. Kedurhakaan apa? Itu kekerasan, kejahatan, itu semua. Karena banyaknya kejahatan, banyak kedurhakaan, maka banyak orang yang kasihnya menjadi dingin. Semua orang sudah mulai egois. Ya. Tapi kita terpanggil. Ya, hari ini. Kita sudah bertahan ya. Kita terpanggil untuk menyampaikan berita keselamatan itu kepada semua orang. Supaya kalau Tuhan datang besok, kita sudah siap. Ya. Karena kita bertahan sampai pada kesudahan dan kita itu akan selamat. Amin. Saya kira itu yang saya tambahkan Pak Andre. Ya. Oke, intinya waspada. Kalau mungkin masih ada waktu Pak Andre. Ya. Ada yang mau sampaikan Pak Karel? Apa? Tidak, menurut saya tentang nabi-nabi palsu ini. Ya. Ya, sudah katakan banyak nabi palsu. Ya. Jadi kemarin saya katakan bahwa nabi palsu itu bisa seperti orang. Ada beberapa komunitas ya. Tadi Ibu Reni sharingkan. Ada beberapa komunitas. Pemimpinnya tuh kelihatannya bagus, wah, korbannya itu bagus. Ya. Tapi ya ujung-ujungnya ya ego, untuk ujung-ujungnya ya untuk diri sendiri. Ya. Jalannya bagus semuanya. Betul.
Ya, tapi ujung-ujungnya itu sudah nggak benar. Tadi Bu Reni sampaikan 14 tahun dia bertahan dalam suatu komunitas Kristen. Pendetanya hebat. Ujung-ujungnya apa? Maut. Ujung-ujungnya apa? Percabulan. Itu nabi-nabi palsu. Kalau sekarang mungkin kita tidak lama di gereja, saya. Seperti kemarin saya katakan bahwa nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menggiurkan kita, yang membuat kita tertarik dengan media massa, berita-berita di televisi, di sosial media, Google Map ya. Sekarang itu banyak nabi palsu, banyak ajaran sesat, banyak kita digiurkan dengan tawaran-tawaran. Apalagi masalah-masalah ekonomi, paling peka itu. Ya, betul. Masalah ekonomi paling peka di media sosial, tawaran-tawaran dengan pinjaman online dan segala macam, banyak. Bahkan sekarang ya, kita mau tanya apa di Google itu bisa. Banyak orang lebih percaya Google daripada firman Tuhan. Ya, ya Pak Andre, saya nambahin. Ya. Pak Karan sudah selesai kah? Silakan Pak. Oh, ada. Ya, silakan Pak Bambang. Ya, baik. Terima kasih Pak Andre. Selamat siang semua. Saya ingin sampaikan sedikit tentang Matius 24 ayat 9-14. Bahwa ini adalah satu peringatan bagi kita, atau kita diingatkan kembali bahwa kita hidup dalam zaman akhir menuju kepada akhir zaman, ya. Jadi beda kalau kameranya zaman bisa akhir, dihidupin Pak, supaya teman-teman bisa lihat. Oh ya, jadi kita hidup dalam zaman akhir dan menuju kepada akhir zaman itu. Nah, temanya itu adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Karel di ayat yang ke-13. Ya, temanya adalah iman yang teguh. Iman yang teguh itu berbicara tentang orang yang bertahan, Pak. Bertahan itu memiliki satu kekuatan dan tidak akan rebah, ya. Meskipun rebah tapi tidak akan patah. Meskipun padam tapi tidak akan meskipun kita lemah tapi tidak akan dipadamkan lah itu. Itu karena Tuhan beserta kita. Jadi itulah sebabnya maka ayat ini sangat luar biasa pada kita. Jadi kita diminta untuk bertahan sampai kesudahannya itu. Nah, tentu dalam kehidupan kita yang kita alami ini adalah dalam zaman akhir zaman atau zaman akhir ini banyak tantangan-tantangan dan yang harus kita hadapi, ya. Jadi kita bertahan, terus kita juga harus mampu untuk melawannya itu. Nah, itu sebabnya maka kita diingatkan karena dalam zaman akhir ini kita mengalami satu penderitaan ataupun tantangan, apalagi kita sebagai anak Tuhan, ya. Oleh karena Yesus, ya, kita pasti kita akan menderita karena nama Tuhan. Ya, sudah banyak contoh yang kita bisa lihat dan bisa kita dengar. Kemudian banyak orang-orang yang melakukan istilahnya menanamkan kebencian, ya, menimbulkan kejahatan, ya, kesaran, pertentangan. Itu memang harus kita hadapi dalam zaman akhir ini, yang pada akhirnya menggoyahkan iman kita. Nah, itulah dipakai yang kemarin kita itu berbicara tentang iblis. Nah, itu iblis lah masuk itu, ya, mencari pengikutnya. Maka pada siang hari ini kita terus bertahan itu, agar supaya kita kuat di dalam Tuhan. Nah, kalau kita menelaah ayat pasal 24 ini, bahwa akhir zaman itu tidak ada yang tahu. Seperti di ayat 35 itu Pak, di ayat pasal 24 juga kita diingatkan, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi kesudahannya itu hanya Bapa yang tahu.
Ya, di ayat 36, kemudian di ayat 42, maka kita harus berjaga-jaga. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Terakhir, bahwa semua itu boleh terjadi, kita alami. Penderitaan, tantangan hidup, ya, kesiksaan oleh karena nama Tuhan. Tetapi Tuhan katakan di ayat yang 14 di dalam pembacaan kita, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi ketika Injil Kerajaan itu Sudah. diterima oleh seluruh bangsa, ya, menerima tentang kerijian Allah, Injil Kerajaan Allah itu ya kebenaran Allah itu. Dia mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah kebenaran. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu memiliki otoritas dan kedaulatan, pada akhirnya dia menghakimi kita. Maka itu Injil Kerajaan itu. Ya. Nah, oleh sebab itu kita diingatkan di ayat yang ke-14 itu. Ya, diingatkan bahwa kita tidak boleh takut, tapi kita harus jaga-jaga, bersiap-siap untuk menghadapi akhir zaman itu. Ya, itu Pak yang bisa saya sampaikan. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Ya, itulah. Di sini kan ayat 9 sampai Tadi 14 sudah. kan semuanya yang pahit-pahit kan, dari 9 sampai 13. Tapi ada berita baiknya. Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi apa? Kesaksian bagi semua bangsa. Wow. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, diharapkan kita anak-anak Tuhan jangan terkecoh ya oleh penyesatan-penyesatan yang banyak yang terjadi dari ayat 9 sampai 13 tadi. Ya, kita harusnya ambil bagian untuk menggenapi ayat 14-nya ini. Jadi kebenaran itu harus diberitakan. Nah, ini dia. Nah, itu adalah berita gembira, menyenangkan hati Tuhan. Injil Kerajaan akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Nah, setelah itu Yesus akan datang. Nah, jangan sampai dia datang seperti pencuri dan kita nggak siap, nggak mengenapi ayat 14 tadi. Ya, oke. Makasih. Nggak ada lagi yang mau disampaikan. Silakan Pak Trisulo. Lanjut ke Ya, baik. United Prayer. Ya, marilah kita masuk ke sesi United Prayer ya. Kita saling mendoakan. Silakan Bapak Ibu menyampaikan, barangkali ada yang perlu didoakan, ada yang sakit, masalah, pergumulan-pergumulan. Kami persilakan, akan kami catat. Iya Pak Susilo, saya Pak Susilo Ya, Durita. berita Iya, ya. seperti biasa itu masih tetap itu. Saya telinga masih. Ya, berita. Terus kedua anak saya, Ya, Cok Rahab ya. Coki sama istrinya Lina. Dan saya nak tambah lagi si Coki ini lagi resign lagi, belum mendapat pekerjaan. Tolong nih untuk pekerjaannya yang baru, Ya, supaya ya. dapat pekerjaan baru. Di PHK ya, Bu? Kenapa PHK? Apa? PHK. Iya, dia keluar. Resign Karena apa PHK dia, iya. PHK. PHK. Iya. Jadi untuk Coki itu 2 ya Pak Tri ya, 2 ya. Ya. Untuk anak ya gitu, untuk dapat anak dan pekerjaan. Iya. Oh ya. Anaknya tuh yang Ucok Harahap itu Bu ya? Ucok Harahap ya? Iya, anaknya Coki ya, Coki Harahap, dan istrinya Saulina, biar bisa ada keturunan. Ya. Tapi Coki juga sekarang lagi resign. Maksudnya PHK, kena PHK. Supaya dapat pekerjaan baru. Ya. Saya catat Bu. Ini silakan yang lain lagi. Doa buat adik saya, Pak. Oh ya. Sharon ya. Iya, adik saya di PHK. Oh. Adiknya di mana? Di Pramugari Di juga? Surabaya. Pramugari. Enggak kerja.
Oh, biasa tapi sekarang nganggur. bukan Oh, pramugari. iya, iya. Oh, enggak, Bukan. enggak, Oh, enggak. oke. Namanya Oscar supaya dapat kerjaan. Oscar. Oh, laki-laki ya? Iya, iya laki. Sama ponakan saya Esther juga barusan juga dikeluarin nggak tahu salah apa. Jadi ini sekarang lagi nyari-nyari kerja. Iya, Ya, iya. saya tiap hari juga doa untuk mereka supaya Tuhan buka jalan. Jadi minta Amin. dukungan doanya. Ya, ya. Masih ada lagi yang didoakan? Ya, kalau nggak ada lagi, dua itu saja ya. Ya, jadi Iya. ya, kami persilahkan. Nah, ini Pak, nggak kelihatan ini siapa ini namanya. Ya, Pak Karel aja ya. Pak Karel, ya, untuk mendoakan Ibu Rita telinga kiri, ya. Kemudian yang kedua anaknya Coki Harahap ya, dan itu belum dapat keturunan, didoakan. Nah, juga Coki ya di PHK, mohon didoakan supaya dapat pekerjaan lagi, yaitu. Kemudian yang lainnya siapa ini? Pak Bambang Setiono lagi ya, silakan. Ini Bu Sharon, ini adiknya Oscar ini juga dikeluarkan ya di PHK juga ya itu. Mohon didoakan supaya dapat pekerjaan. Juga kemenakannya Bu Esther juga di PHK ya. Iya. Ya, ya, ya. Tolong didoakan Bang Setiono ya. Kalau doa penutup ya, silakan Pak Andri juga ya, Pak Andri. Ya, oke. Pak, saya doakan siapa? Ya, bagaimana? Saya berdoa apa? Oh, yang pertama tadi, Bu Rita. Eh? Rita. Bu Saron, Kita. Bu Saron. Kalau Bu Rita kan Pak Karel, saya Pak Karel. Oh iya, iya, iya. Ya, Ya, Pak Karel ya. Oh iya, terbalik. Iya. Iya, iya. Ya, ya. Lanjut, Sharon, Pak. Sharon, adiknya Oscar di PHK. Ya, didoakan juga kemenakannya Esther juga di PHK supaya dapat pekerjaan, didoakan lagi. Ya, ya, silakan Pak Karel, doakan dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, Bapak yang sudah memelihara kami sampai pada siang sore hari ini, Bapak yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar pada kami, mengingatkan kami, untuk kami tetap bertahan sampai pada kesudahannya, supaya kami selamat. Amin. Supaya dalam kasih yang mula-mula itu hilang dari kami. Karena sekarang banyak terjadi kekacauan, kedurhakaan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Ya, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk kalau siang sore hari ini kami mau berdoa bersama-sama mendukung pergumulan dari Ibu Rita Tuhan. Untuk telinga kirinya yang sakit. Kami minta kepadamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan itu akan dialami oleh Ibu Rita saat ini. Amin, amin. Kelemahan daripada Roh Kudus, iman kepada Tuhan Yesus yang menjamah telinga kiri Ibu Rita disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan itu. Aku terima kesembuhan. Percaya dengan iman. Hari ke depan telinga kiri dari Ibu Rita sudah disembuhkan karena kuasa kesembuhan, kuasa iman yang bekerja untuk Ibu Rita. Kami juga berdoa Tuhan untuk anaknya Coki dan istrinya. Kalau Coki saat ini ada pergumulan dalam pekerjaannya, Tuhan memberikan dia pekerjaan yang baru. Karena bagaimanapun juga kami yang hidup
Kami harus berusaha. Kami coki Tuhan. Kami cari pekerjaan yang baru, Engkau beri pekerjaan yang sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan coki dan keluarga. Amin. Ya, sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup daripada keluarga. Dan juga berikan keturunan bagi mereka. Tuhan sudah menolong saudara kami Yani Tuhan selama 8 tahun dia memperoleh keturunan. Penantian yang begitu panjang Tuhan, dan percaya juga untuk Coki dan istrinya ada penantian. Dan di dalam penantian mereka melihat kuasa Tuhan dan mereka tidak jemu-jemu untuk berdoa berharap hanya kepada Engkau yang sumber segalanya, sumber penghasilan bagi Coki dan sumber keturunan bagi keluarganya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Hari ke depan kami akan mendengar sukacita. Amin. Coki sudah mendapat pekerjaan yang baru dan istrinya Tuhan berkati buah kandungannya. Amin. Dan berkati dan memberikan keturunan bagi mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kekuatan penghiburan berikan bagi kami dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Pak Bambang. Saya berdoa untuk siapa, Pak? Ibu Sharon. Bu Saron. Ibu Sharon. Anaknya Problematiknya, Oscar yang di masalahnya PHK apa? dan juga Masalahnya? di PHK, Pak. Ya? Kena PHK adiknya Oscar sama keponakannya Esther kena PHK. Oh, ya. Baik. Mari. Ada chat ini Pak. Ibu ibu siapa itu? Dari Manado itu Pak. Mendoakan anaknya ya Pak. Siapa, Pak? Di chat room. Ya, di chat room dari Pak ada. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas, Pak. Makanya saya tadi tanya, itu kan mendoakan siapa tadi karena kurang jelas. Ya. Jadi jawaban. Anu Pak, siapa Pak? Pertama siapa tadi yang PHK? Oscar kena PHK. Oscar. Adiknya Bu Sharon. Sama Adik. keponakannya namanya Esther kena PHK. Ya itu aja dulu Pak. Ya. Oh ya. Jadi Oscar sama Esther ya? Ya, betul. Iya, iya. Ya, baik. Baik, mari kita sama-sama sehati sepikir untuk kita mendoakan kekasih kita, saudara kita, anak kita yang sedang mengalami permasalahan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupannya, sehingga perlu kita bantu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali hamba-Mu datang kepadamu bersama dengan saudara-saudara kami siang hari ini, datang sujud di hadapan-Mu, tersungkur di kaki-Mu, mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu oleh berkat penyertaan dan perlindungan-Mu dan kuasa-Mu, kasih karunia-Mu melimpah kepada setiap kami. Kau berikan kekuatan, kesehatan, dan bahkan kami boleh menikmati kehidupan kami sebagaimana kami ada yang sekarang kami alami. Sungguh luar biasa Engkau. Jika Engkau memberkati kami di dalam perjalanan kehidupan kami, dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami, dan Engkau tidak membiarkan kami, dan kasih-Mu juga tetap sama buat anak kami, Oscar dan Esther. Amin. Mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan. Oscar dan Esther telah Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu. Dan saat ini
Oscar dan Esther mengalami suatu problema yang sungguh dialami di dalam kehidupan, di mana saat ini telah mengalami kehilangan pekerjaannya atau telah di PHK. Tetapi kami yakin dan percaya segala sesuatu itu baik adanya bagimu, Tuhan. Dan semua ada di dalam rencanamu, Bapa. Oleh karena itu kami yakin dan percaya berkat pemeliharaanmu akan nyata bagi Oscar dan Esther yang memerlukan pekerjaan yang baru. Itu sebabnya Tuhan, siang hari ini Engkau mendengar seru doa kami. Dan tanganmu kurang panjang untuk menolong anak kami Oscar dan Esther. Tetapi kami yakin tepat pada waktumu, kairosmu Tuhan, Engkau akan menyatakan kasih-Mu. Engkau memberikan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Baik adanya segala sesuatu itu daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan pada siang hari ini yang telah Engkau berikan kepada setiap kami untuk merenungkan firman-Mu hari ini dari Matius 24 ayat 9 sampai 14. Kami diingatkan akan pentingnya kami berjaga-jaga karena harinya tidak ada seorang pun yang tahu. Kami terus mau tetap tenang dan percaya Tuhan kepadamu saja di tengah ada masalah problem krisis di dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami dapat melihat rencana besar-Mu dan mengetahui bahwa Engkau berdaulat atas setiap peristiwa apapun yang terjadi saat ini. Tuhan, kami berdoa agar Engkau terus memelihara hati setiap kami agar tidak mudah goyah oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang tidak berasal dari-Mu, Tuhan. Biarlah iman kami terus bertumbuh kuat, berbuah-buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Di dalam Engkau Tuhan kami dapat hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Meskipun ada banyak tantangan, masalah, problem, kesulitan, dan pergolakan di dunia ini Tuhan. Bahkan di sekitar kami, teguhkan hati setiap kami Tuhan dalam menghadapi segala kesulitan, tantangan, dan biarkan kami selalu percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kendali-Mu karena Engkau tetap berdaulat. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu kehidupan kami, kiranya kasih karunia-Mu menyertai setiap langkah kami, memberikan damai sejahtera, kekuatan, perlindungan bagi kami. Pemeliharaan dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Selalu kami terima saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon dan mengucap syukur. Sama-sama yang sudah diberkati, boleh katakan amin. Amin. Oke, terima kasih. Kita akhiri sampai ketemu besok dengan kesaksian yang lebih dahsyat lagi. Amin. Oke. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ya, siap. semuanya. Siap. semuanya. Oke.